Setiap saya berada di negeri orang, saya selalu teringat dengan Indonesia. Jujur, saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan satu kebanggaan lagi jika saya bisa menjadi salah satu orang yang mengharumkan nama bangsa. Indonesia harus bangga memiliki Syamsi Ali yang menjadi juru bicara Muslim di Amerika Serikat. Ia menjadi imam di Islamic Center, masjid terbesar di New York. Grounds, and mostly because of ignorant understanding of the book. Ia pernah tampil berdakwah di mimbar A Prayer for America di Stadion Yankee, New York pada 23 September 2004. Sekitar 50.000 orang memandati stadion tersebut. Dan di panggung tersebut hadir Ratu Talk Show Amerika Oprah Winfrey, Bill Clinton, George Pataki, Rudolph Giuliani, dan penyanyi country Lee Greenwood. Syamsi Ali juga dikenal luas sebagai penggagas dialog lintas agama. Dengan adanya dialog tersebut, ia ingin menyampaikan keindahan Islam dengan cara yang indah, sehingga perdamaian yang menjadi ciri khas agama Islam dapat tercapai. Kebetulan saat ini saya lagi ada di New York, dan saya ingin sekali bertemu langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, akhirnya kita berjumpa. Alhamdulillah. Saya mau tanya tentang masa kecil Pak Ustadz. Sebenarnya seperti apa sih? How did you get to be who you are today? Ya, jadi kalau diminta berbicara tentang masa kecil, sebenarnya malu. Ya. Kenapa harus malu? Ya, ada latar belakangnya. Jadi saya ini lahir di sebuah kampung yang sangat terpencil di Sulawesi Selatan, namanya Kampung Kajang, kecamatan sebenarnya Kajang. Semasa kecil saya, entah kenapa saya dari kecil itu cukup nakal. Dalam artian begini. Nakal apa nih? Dalam artian apa nih? Ini perlu digarisbawakan. Ya, jadi nakalnya itu adalah karena nggak mau sekolah atau tidak mendengarkan orang tua apa? Saya kira combination ya, tapi saya kira lebih kepada saya suka berkelahi. Lalu kayak dikirim saya ke pesantren. Jadi dulu itu pesantren identik dengan sekolah anak nakal. Nah, saya dikirim ke pesantren yang memang betul-betul saya istilahkan itu penjara, walaupun kemudian saya memberikan title khusus penjara suci bagi saya. Nah, saya betah di pesantren itu pun sebenarnya bukan karena belajarnya ya, tapi karena ada pelajaran ekstrakurikuler silat. Oh, tetap jadi hobi dikeluarkan, hobi berkelahi saya itu tersalurkan. Ya. Dan alhamdulillah dari silat itu saya keluar pertama kali dari Sulawesi Selatan ke Bandung mengikuti kejuaraan silat nasional, dan saya sempat juara 2 nasional. Dan 6 tahun kemudian juga masih pusing karena orang tua saya juga tidak mampu membiayai di universitas kan. Akhirnya saya dapat beasiswa. Jadi Allah itu mengatur. Ketika kita stuck di satu sisi, Allah memberikan jalan yang lain. Nah, saya mendapat beasiswa belajar di Pakistan. Karena Rabita Alam Islami yang memilih sekolahnya dan kita dikirim ke Pakistan. Dan itu pada saat-saat bergejolak perang di Afghanistan. Pengaruh perang di Afghanistan itu mempengaruhi cara kita berpikir tentang khususnya dunia barat. Jadi ada tumbuh semacam persepsi bahwa apa yang terjadi di Afghanistan itu adalah merupakan designing dunia barat untuk menguasai dunia Islam. Jadi ada kebencian kepada dunia barat ketika itu. Ini kemudian terbawa sampai saya selesai sekolah S1, S2 saya di Pakistan 7 tahun. Kemudian saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi Arabia. Dan jadi mengajar dari tahun 94 sampai... Ini ngajar apa? Saya sebenarnya mengajar Islam untuk non-Muslim. Karena perlu kita ketahui di Jeddah itu, Saudi Arabia, itu lebih 50% penduduknya adalah non-Muslim. Jadi saya selama 2 tahun di Saudi itu merasa resah. Karena? Kita cinta Madinah, kita cinta Mekah. Ya. Saya sangat senang sekali setiap Kamis malam itu kita menginap di Masjidil Haram. Tapi ada sesuatu yang saya sangat merasakan dari Saudi. Yang pertama adalah hilangnya nilai-nilai intellectual freedom, kebebasan berpikir kita di sana. Nah, kita ini kan diemployed oleh Saudi Arabia. Kita ini dipegawaikan oleh Saudi Arabia. Jadi pemikiran kita tentang Islam itu harus sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, ini kan saya mungkin karena saya anak yang memang suka memberontak dari kecil, ya saya tidak suka yang seperti itu. Saya perlu kebebasan berpikir. Nah, itu yang saya tidak bisa terima. Ya. Kebebasan beragama di Saudi Arabia itu sangat-sangat rendah sekali.
Yang namanya intellectual freedom itu, kebebasan intelektualitas itu sangat penting dalam agama kita kan. Yang pertama turunkan Iqra. Kita disuruh untuk meluaskan wawasan kita, dan maksudnya situ ya luaskan pikiran, wawasan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya meresahkan saya adalah treatment. Dan saya yang menyaksikan langsung bahwa memang ada perlakuan yang sangat-sangat tidak saja Islam, tapi juga sangat tidak manusiawi kepada orang-orang kita. I see. Dan akhirnya bisa pindah ke New York dan sekarang menjadi seorang imam, ustadz di sini. How did that happen? Jadi tahun 2005 itu saya diminta oleh Konjen Indonesia di Jeddah untuk memberikan ceramah manasik haji kepada satu kelompok jamaah haji namanya Lunek. Nah, setelah saya ceramah itu saya didatangin oleh duta besar kita waktu itu di PBB, namanya Pak Nugroho Wisnumurti. Dia datang, "Dek, kamu dari mana?" Setelah saya orang Indonesia, Pak. "Mau nggak kalau saya ajak ke New York?" "Untuk apa, Pak?" Dibilang, "Kita baru saja membeli gedung untuk dijadikan masjid, dan kita perlu seorang imam." Gedungnya gedung ini? Bukan ini, yang masjid Indonesia namanya Masjid Al-Hikmah, satu lagi. Nah, maka saya katakan, "Ya terima kasih banyak, Pak," saya bilang. Akhirnya dalam beberapa hari datang surat sponsor, kemudian saya datang. Lalu mulai saya menjadi imam di sini, dan saya sangat bersyukur bahwa waktu saya datang pertama kali itu, dengan segala kekhawatiran sejak dari Pakistan itu, bahwa Amerika anti Islam, tidak mungkin kita bisa hidup dengan Islam yang baik di sini. Ternyata kan sebaliknya yang kita lihat. Nah, kalau kayak begitu, bagaimana perasaan Pak Ustadz? Like when you hear a non-Muslim atau orang-orang yang akhirnya mau masuk Islam dan menjadi mualaf atau mempelajari Islam, what is your feeling? Itu adalah tugas pertama, tapi kan tugas ini memang kita jalankan, memang harus kita jalankan. Tapi di saat ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah karena tugas yang kita lakukan ini, maka tentunya kita akan menemukan sebuah kepuasan yang sangat luar biasa. Dan terus terang saja banyak teman-teman yang bertanya, "Anda udah banyak dikenal di Indonesia, kenapa nggak pulang aja?" Yang begitu kan. Saya katakan, ya di Indonesia kan sudah banyak yang melakukan. Saya ingin mencoba melakukan hal yang belum dilakukan oleh banyak orang. Tantangan terbesar yang Pak Ustadz hadapi? Nah, yang mungkin tantangannya terbesar bagi umat Islam sekarang dan bagi saya sendiri adalah bagaimana menghadapi mereka yang belum tahu tentang Islam, mereka yang salah paham terhadap Islam, untuk membenarkan pemahaman mereka. Sekali lagi, Islam ini kan begitu indah, Islam ini begitu damai, Islam itu begitu menarik, atraktif. Tapi tantangan terbesar adalah bagaimana menyampaikan keindahan Islam ini dengan cara yang indah. Jadi jangan sampai keindahan Islam kita sampaikan dengan cara yang menakutkan. Justru keindahan itu terbungkusi dengan ketakutan, sehingga terkadang kita berdakwah tapi sebaliknya yang terjadi kan, berdakwah tapi ngusir. Nah, ini berbahaya. Lalu sebab itulah tantangan bagi umat Islam sekarang, bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Dan saya yakin bahwa kalau kita berhasil merombak persepsi Barat tentang Islam yang keras, Islam yang berperang, Islam yang merusak, menjadi Islam yang damai, Islam yang sujuk, saya yakin sangat mudah bagi masyarakat Barat ini untuk menerima Islam. Senangnya setelah berbincang banyak hal, akhirnya saya juga diberi kesempatan dengan beliau untuk berkeliling di Islamic Center di New York. Syamsi Ali merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Ia berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui syiar Islam. Saya jadi teringat pertemuan saya dengan seorang anak muda yang juga turut mengharumkan nama bangsa lewat ajang olahraga dunia. Hanya saja yang ini sangat spesial bagi saya. Tidak seperti atlet-atlet pada umumnya, mereka adalah anak-anak dengan kebutuhan khusus. Adalah Soina, suatu organisasi olahraga bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin tak banyak yang tahu, tapi berbagai prestasi membanggakan berhasil mereka capai di pentas dunia dengan membawa nama Indonesia.
dan Stephanie Handoyo, seorang tunagrahita berprestasi yang juga menjadi anggota Soina. Ia menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk membawa obor di Olimpiade London tahun 2012. Begitu banyak prestasi yang diraih oleh Stephanie, dan untuk tahun ini ia juga terpilih menjadi Duta Indonesia dalam perhelatan Special Olympics Los Angeles 2015. Kesibukannya apa aja sekarang? Mau persiapan. Mau persiapan? Iya. Persiapan apa? Membacakan pidato Oh ya, kamu mau ke LA? Sebagai IGM, sebagai IGM. International Global Messenger. International Global Messenger itu menyuarakan anak-anak tunagrahita itu ke seluruh dunia. Wow. Iya. Kamu jalan-jalan ke LA pertama kali berarti ke sana? Udah pernah belum ke Amerika? Udah pernah? Udah tahun lalu. Tahun ya. lalu? Ya, ikut kejuaraan renang juga. Oh, ini yang kedua kalinya? Iya. Luar biasa sekali. Lain kali ajak-ajak aku dong. Aku juga mau jalan-jalan ke LA. Biasanya setiap hari latihannya berapa lama tuh? Seminggu 3 kali sampai 4 kali. Iya. 3 sampai 4 kali. Berapa Ditambah jam fitness setiap juga. hari? Berapa jam? Berapa jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Untuk renang. Every day. 4 sampai 8. Seminggu 4 kali lah. Wow. Iya. Oh, boleh izin latihan bentar lalu. Mau latihan dulu? Ya udah. Oke, aku di sini ya sama Mama ya. Iya, Kak. Aku tungguin ya. Iya. Ya. Oke. Saya duluan ya, Kak. Ya, thank you. Semangat. Ya ampun Tante, hebat Iya. banget. Hebat. Saya kebayang tentunya Stephanie membutuhkan pelatih yang luar biasa untuk membantu dia. Iya. Tapi selain pelatih pastinya membutuhkan orang tua yang juga luar biasa. Ya, sebagai orang tua ya kita patut harus yang dampingi ya. Itulah. Dampingi dengan berarti bukan di sebelahnya aja, tapi saya terlibat dalam semua kegiatan Stephanie. Tante, aku mau nanya, ini kan masalah Stephanie Iya. tentu tidak mudah. Apakah Tante pernah mengalami depresi saat tahu saat anak Tante ini Down syndrome atau tunagrahita? Ya, ya pastinya ya saya sebagai orang tua, Fani lahir dengan anak yang pertama. Ya pastinya saya itu kaget, shock. Itu yang saya alami, Mbak. Shock banget ya. Dan saya awam sekali ya, karena waktu itu kan 23 tahun pasti nggak Ya. informasinya tidak? Oh, nggak ada sama sekali ya. Saya merasa sendirian gitu kan. Bukan seperti sekarang kan banyak organisasi, terus banyak internet, banyak cari tahu. Dan waktu itu ya cuma satu aja, maksudnya dengan suami saya, dan dia bisa menerima apa adanya, dan saya dikuatkan dengan bahwa ini yang terbaik buat kita berdua gitu loh. Pernah menyalahkan diri sendiri nggak Tante? Ya, dengan kondisi, dengan situasi, apa yang Tante lakukan? Ya, capek ya. Saya memang waktu itu memang sempat down. Ya, lari saya cuma kita sama Tuhan aja. Saya berbicara sendiri gitu kan. Nggak ada orang yang mau mengerti gitu kan. Yang tahu kita ya suami saya sendiri. Dan tapi ya itu saya berdiam diri, saya doa. Selalu kita cuma berharap gitu, Mbak. Dan saya juga cari tahu, bukan berdiam diri, saya diam aja. Tapi saya mencari tahu gimana caranya supaya saya itu selama ada saya, Stephanie itu harus mandiri. Itu yang membuat tekad saya, yang walaupun saya down, tapi saya harus semangat. Jadi saya tuh bisa bicara dengan diri saya sendiri. Kamu harus kuat, kamu harus kuat, kamu harus bisa. Karena apa? Saya sudah komitmen sama Tuhan. Hidup saya untuk anak saya. Saya lakukan sampai kapanpun. Itu. Jadi saya, ketakutan saya itu bukan apa, saya itu cuma takut aja. Selama ada saya harus memberikan Stephanie yang terbaik supaya dia bisa mandiri, paling tidak jangan sampai merepotkan orang lain. Itu aja, Mbak. Walaupun dengan proses yang panjang, saya melakukan sendiri, dengan saya melatihnya sendiri. Dari kecil memang saya didik sendiri, Mbak. Jadi saya stimulasi dengan hati nurani. Sebagai seorang ibu saya ajari. Karena semuanya itu ketertinggalan.
Jadi semuanya itu lambat. Jadi saya itu harus mengejar ketertinggalannya Stefani itu. Harapan cita-cita untuk Stefani? Saya pasrahkan sama Tuhan saja kalau untuk itu. Yang saya pikirkan itu supaya dia bisa hidup mandiri. Mandiri itu maksudnya jangan merepotkan adiknya, orang lain. Jadi saya punya pikiran, dia kan memang lulus dari perhotelan, Mbak. Ya, di bagian laundry. Jadi saya sudah menyiapkan dia. Untuk masa laundry. depan dia. Iya, laundrynya dia dress girl di Kelapa Gading juga. Luar biasa. Iya. Tadi pesan untuk ibu-ibu atau keluarga ataupun masyarakat terhadap anak-anak atau teman-teman saudara-saudara kita dengan Down syndrome. Saya sebagai orang tua, ya mungkin berikan sharing sedikit dengan pengalaman saya bahwa untuk yang mempunyai anak, orang tua yang punya anak Down syndrome atau yang punya suatu kekurangan, jangan berkecil hati. Ya, anak seperti ini kita butuh pendampingan dengan menstimulasi sejak dini. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita arahkan, kita memberikan yang terbaik, ya pastinya dia akan berkembang lebih baik. Hey Stefani, sudah latihannya? Udah. Capek ya? Iya. Hah? Sampai keringetan Kakinya kamunya. sakit. Kamu prestasinya apa aja sih selama ini? Renang. Renang. Di renang tuh apa? Dari Special Olympic Singapura tahun 2009 dapat medali emas. Terus lainnya? Dari Special Olympics buat Summer Game Athena. Dan terakhir Di Asia Pasifik, di Asia Pasifik, Australia dan Amerika. ya juga Dapat emas juga. Saya dapat Ya. medali emas. Medali emas kamu sekarang ada berapa? Banyak. Bisa dihitung. Oh gitu. Tak terhitungkan. Iya. Nggak dijual ya? Emasnya nggak dijual? Enggak, buat kenangan dong. Buat dipajang. Buat dipajang. Iya. Semuanya dipajang di kamar kamu sekarang. Iya. Iya. Oh ya? Dan main piano. Main piano. Iya. Pembawa obor London Olympics 2012. Kamu pembawa obor. Iya. Terus kamu lari berapa meter? Di situ 600, latihan 600 meter. 300. Iya. Dan Iya. dan berhasil. Iya. Arti mama buat kamu apa? Mama selalu dampingi Ya. Lihat mamanya boleh. Terus? dan kemana-mana disupirin. Dan saya selalu dibikinin makanan buat mama. Kamu sayang sama mama? Iya, iya. Boleh peluk mamanya. Sungguh adilnya Tuhan memberi malaikat pelindung untuk Stefani dengan wujud seorang ibu yang begitu cinta dan rela memberikan seluruh hidupnya untuk berjuang bersama, sehingga seluruh kekurangan yang ada menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Stefani Handoyo dengan kondisinya yang khusus tak memudarkan semangatnya untuk tetap melakukan hal besar. Biarkan kami menang, bila kami tidak menang, biarkan kami berani mencobanya. Dan dari Syamsi Ali, satu hal yang saya pelajari dari beliau adalah bukan menyalahkan orang yang tidak tahu, tapi kita memberitahu orang yang tidak tahu, dan bukan membenci orang yang salah paham, tapi membenarkan pemahaman mereka. Kedua sosok tersebut telah menyadarkan saya kembali bahwa saya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan saya lebih bangga lagi karena dipertemukan dengan orang-orang yang mengharumkan nama Indonesia. Mereka adalah permata di mata saya dan di mata semua bangsa Indonesia.